Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasib Muzakir, selaku moderator pada kelompok 1 dengan materi perkembangan dan tugas perkembangan masa kanak-kanak sampai usia remaja. Yang terhormat kepada Dr. Andes Iqbal Berlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pradita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan peserta didik. Baiklah, kita lanjut pada materi yang akan kelompok saya sampaikan. Pada kelompok saya yang pertama, kepada Mutiara Madinah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan konsep dari perkembangan. Perkembangan adalah suatu perubahan yang dialami oleh individu maupun organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikisnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara Madinah telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Akila Galuh Farhana. Dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengertian masa kanak-kanak. Pengertian masa kanak-kanak merupakan masa letak dasar pertama untuk mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, gerak motorik, dan sosial emosional. Periode masa kanak-kanak ini dimulai pada usia 2 tahun sampai dengan usia pubertas. Masa anak-anak juga merupakan masa di mana seorang anak akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek bagi kehidupan selanjutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Akila Galuh Farhana telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Ines Permatasari. Kepada Ines Permatasari, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang ciri-ciri pada masa kanak-kanak. Yang pertama itu ada emosi. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan laki-laki bisa dilihat dari emosi. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa anak perempuan bisa mengembangkan emosi dengan lebih baik dibandingkan lelaki. Bahkan pada masa bayi, anak perempuan lebih baik dalam memahami emosi orang berdasarkan ekspresi wajah mereka. Kemudian yang kedua ada keterampilan tata ruang. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan laki-laki berikutnya bisa dilihat dari keterampilan tata ruang. Dalam hal ini, anak laki-laki dinilai memiliki kemampuan spesial yang lebih terampil daripada perempuan. Anak laki-laki juga cenderung memiliki kemampuan yang baik untuk memecahkan masalah yang melibatkan ukuran, jarak, hubungan antara objek. Kemudian yang ketiga ada preferensi mainan. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan laki-laki juga bisa berubah preferensi mainan. Pada saat bayi, sebenarnya tidak ada perbedaan mainan untuk anak laki-laki maupun perempuan, semuanya sama saja. Namun seiring berjalannya dengan waktu, tekanan teman sebaya di prasekolah dapat mempengaruhi selera mainan anak. Kemudian yang keempat ada aktivitas fisik. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan laki-laki juga terdapat pada aktivitas fisiknya. Terdapat aktivitas fisik pada anak laki-laki dan perempuan ini mungkin dimulai sejak dalam kandungan. Yang kelima ada agresif. Agresif juga termasuk salah satu ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan juga anak laki-laki. Menurut penelitian, anak laki-laki dinilai lebih agresif secara fisik daripada anak perempuan. Yang keenam ada perkembangan motorik. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan laki-laki selanjutnya berkaitan dengan perkembangan motorik. Meskipun banyak orang tua mengatakan anak laki-laki mencapai tonggak motorik kasar seperti duduk, merangkak, dan berjalan lebih awal daripada anak perempuan. Namun berdasarkan penelitian, tidak ada perbedaan signifikan antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang terakhir ada kemampuan berbicara. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan laki-laki yang terakhir dapat dilihat dari kemampuan berbicara. Salah satu tonggak pencapaian yang dilakukan anak perempuan dan anak laki-laki secara konsisten pada waktu yang berbeda adalah berbicara. Anak perempuan mulai sekitar sebulan lebih awal dari rata-rata anak laki-laki, kadang pada paruh waktu tahun pertama. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Ines Permatasari telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Akila Galih Farhana. Kepada Akila Galih Farhana dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu tugas masa kanak-kanak. Ada dua periode di dalam masa kanak-kanak. Periode pertama yaitu perkembangan masa bayi dan anak-anak yang dimulai dari bayi lahir sampai dengan umur 6 tahun. Tugas dari masa kanak-kanak ialah bayi mulai belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Yang kedua, mulai belajar untuk makanan-makanan yang padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Lalu yang keempat, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang kelima, mencapai kestabilan jasmania fisiologisnya. Yang keenam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan keluarganya. Lalu yang ketujuh, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk serta pengembangan kata hati. Yang terakhir, membentuk konsep-konsep sederhana, kenyataan sosial dan alam. Lalu, tugas masa perkembangan anak-anak, anak-anak akhir dan anak sekolah dimulai dari seorang anak umur 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Yang pertama, tugas masa kanak-kanak dalam periode kedua ini ialah belajar memperoleh keterampilan fisik dalam permainan. Lalu yang kedua, belajar membentuk sikap sehat terhadap dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, belajar bergaul dengan teman seusianya. Yang keempat, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Lalu yang kelima, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Yang keenam, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. Lalu yang terakhir, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Galih Farhana telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang kelima yang akan disampaikan oleh Oktara Ramadini. Kepada Oktara Ramadini dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari masa remaja. Jika sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian dan penjelasan lainnya mengenai masa kanak-kanak, di sini saya akan melanjutkan mengenai masa remaja. Jika ditinjau dari segi pengertian, masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak hingga dewasa, yang mana proses ini terjadi yaitu pada kisaran umur 12 sampai dengan 18 tahun. Pada perkembangan masa ini terjadilah beberapa perubahan, dimulai dari perubahan fisiologis, sosial, dan emosional. Pada saat itu, telah terjadi sebelumnya pada wanita memasuki masa menstruasi dan pria mengalami mimpi basah pertama kali. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Oktara Ramadini telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang keenam yang akan disampaikan oleh Dela Sari. Kepada Dela Sari dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri masa remaja, yaitu 1. Suka membantah atau menantang, menolak atau memberontak. 2. Suka berangan-angan atau berimajinasi. 3. Cenderung pendapatnya merasa benar. 4. Rasa ingin tahunya besar. 5. Banyak kemauannya. 6. Suka diperhatikan dan diakui perannya. 7. Masa mencari jati diri. 8. Selalu ingin dituruti keinginannya. 9. Suka menggebu-gebu. 10. Cenderung sulit diatur. 11. Suka mengkritik dan biasanya berpikir spontan. 12. Penuh semangat dan kepribadiannya agak unik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dela Sari telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang ketujuh atau materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Fasya Alicia. Kepada Fasya Alicia dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah tugas-tugas masa remaja. Yang pertama ada menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan dirinya. Yang keenam, memperkuat self-control atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup. Dan yang terakhir, mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri kanak-kanak.
Terima kasih kepada Pak Syahlis telah menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 1, yaitu masa kanak-kanak awal ditandai dengan tugas seperti mempelajari perbedaan jenis kelamin, kontak emosional, dan pembentukan pemahaman sederhana. Sementara pada masa-masa kanak-kanak akhir, tugas perkembangan meliputi perkembangan bahasa, moral, emosi, dan sosial. Di masa remaja, individu menghadapi tugas perkembangan yang berkaitan dengan identitas, hubungan sosial, dan kemandirian. Masing-masing fase perkembangan ini memiliki karakteristik dan tugas perkembangan yang khas, yang penting untuk dipahami oleh orang tua dan pendidik, guna mendukung perkembangan anak secara optimal. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.